Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Evinta Panggabean. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SMP Ignatius Global School Palembang. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 25309394. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengambil video menjalani ujian kinerja secara luring pada hari Kamis 9 Oktober 2025 di SMP Ignatius Global School Palembang dengan materi Sengsara dan Wafat Yesus Kristus kelas 8 fase D dengan model pembelajaran PBL Problem Based Learning. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu greeting. Silakan ketua kelas untuk memimpin greeting. Stand up. Greeting to our teacher. Good morning, Miss. Good morning. Sit down, please. Oke, ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Oke, sengsara dan wafat Yesus. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan Mustahil bagiku. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu karena pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di sini dalam keadaan sehat untuk memulai pelajaran. Bantulah kami agar apa yang kami pelajari hari ini bisa kami pahami dan manfaatkan untuk kebaikan kami dan sesama. Kami juga mohon ya Tuhan untuk guru yang akan membimbing kami agar kegiatan belajar mengajar pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Felis, Giftania Yuve, Giselle, Graciela Ming, Carson, Margareta Angel, Orlando Nelson, Cia Felicia Cindy, Jesslyn Duranho, Stefani Gabriela, Princesa Nesia, Regina. Oke, hadir semua. Baik, materi kita sebelumnya. Tugas berusaha sebagai murid Yesus. Oke, baik. Miss akan bertanya tentang tugas yang sebelumnya, ya, materi yang sebelumnya. Apa aja syarat menjadi murid Tuhan Yesus? Memikul salib, menyangkal diri, Ikuti Yesus. Oke, masih ingat. Oke, yang kedua, apa yang menjadi tugas kita sebagai murid Tuhan Yesus? Mewartakan Injil. Mewartakan Injil. Terus? Berbuat baik. Terus? Menolong sesama. Apalagi? Membantu orang lain. Pembelajaran. Apa tujuannya? Memahami makna peristiwa sengsara wafat kebangkitan sebagai puncak pewartaannya sehingga dapat menghayati di dalam kehidupan sehari. Mantik yang pertama. Apa arti menderita? Susah. Putus asa. Apa? Tercacah. Apa Cindy? Tidak bahagia. Metodenya adalah PBL, ya, Problem Based Learning. Maka kita lihat dulu video singkat pada hari ini, ya. Kita lihat bagaimana sengsara wafat Yesus.
disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dihukum kebenaran, mahkota daripada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakkan kematiannya. Walau dia berpesan jangan menderita, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia akan karena kasih-Nya pada kita semua. Orang pindah Yang kalian rasakan setelah menonton video tersebut? Sedih. Lalu selain dari sedih, apalagi yang kalian dapatkan dari video itu? Iba. Terus apa lagi? Sedih, iba, ya. Tuhan Yesus menderita, dicambuk, penuh dengan darah, ya. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus mau berkorban sedikit saja dari yang dialami oleh Tuhan Yesus? Oke, anak-anak semua bawa handphonenya? Bawa. Oke, nanti silakan digunakan handphonenya untuk mengerjakan LKPD yang ada di Canva, ya. Miss akan bagikan dulu lembar kerjanya. Oke, silakan kelompok, ya. Pertama-tama silakan dibaca, identifikasi dulu masalahnya. Silakan masuk di dalam kelompok masing-masing. Iya, tuliskan nama kelompoknya di Canva. Ada yang menulis di Canva, ada yang menulis di lembar kerjanya LKPD 1.1. Miss berikan waktunya 15 menit dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Semangat, konsentrasi, siap belajar. Konsentrasi, semangat, yes, siap belajar.
Oke, sudah siap untuk belajar? Kelompok sebelah kanan, ayat genap kelompok sebelah kiri. Maka kita mulai dari ayat ganjil. 1, 2, mulai. Pagi-pagi benar. Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Engkaulah. 1.2 kita akan presentasikan ke depan kelas. Sudah semuanya selesai? Sudah. Mau kelompok berapa yang maju? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju untuk presentasikan. Nanti kelompok yang lain boleh bertanya tentang hal itu, ya, bagaimana mereka dalam menghadapi penderitaan, nanti mereka akan menjawabnya. Oke? Jadi kita akan ada yang namanya tanya jawab. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil kelompoknya. Yo, silakan. Agak maju, kelompok 1 agak di sini. Yo, maju lagi di sini. Agak depan lagi, biar tidak kena cahaya. Ya, silakan diperkenalkan dulu. Kami dari kelompok 1, saya Tulisa, saya Teresa, Saya Gracie. dan kami akan mempresentasikan tentang Katolik dari titik 2. 1. Mengapa kelompok orang-orang yang menolak kewartaan Yesus itu bersikeras untuk menyalibkan Yesus? Karena Yesus ingin menghancurkan baik Allah. 2. Mengapa Yesus? Suaranya agak keras ya. 2. Mengapa Yesus mau menjalani peristiwa penderitaan, sengsara, dan wafat di kayu salib? Karena Yesus bertanggung jawab. Bagaimana sikap Yesus mau menjalani peristiwa penderitaan, sengsara, dan wafat di kayu salib? Yesus merasa menderita kesusahan dan kesakitan. Kami ada yang mau bertanya. Yo, silakan. Mungkin untuk kelompok 2, apakah contoh perilaku yang dilakukan sehari ini mengenai tentang sikap yang telah sikap Yesus dalam menerima salib? Membantu teman yang sedang kesulitan. Selain itu, oke, terima kasih. Yang membacakan hasil EKPD yang telah kami tulis. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Regina. Saya Jackson. Mengapa kelompok orang-orang yang menguatkan Yesus itu berkeras untuk menyalibkan Yesus? Karena ada rasa iri dan benci terhadap Yesus Kristus. Nomor 2. Mengapa Yesus mau menjalani peristiwa menderita, sengsara, dan wafat di kayu salib? Karena melalui peristiwa tersebut ia menebus dosa-dosa dan kesalahan manusia. Bagaimana sikap Yesus mau menjalani peristiwa menderita, sengsara, dan wafat di kayu salib? Sikap Yesus tetap menerima dan mendoakan orang yang ingin disalibkan bersama dengan 2 orang penyakit. 4. Sikap apa saja yang dapat kalian lakukan dalam meneladani sikap Yesus ketika menghadapi penderitaan? Sikap negatif yang seperti putus asa, menyalahkan diri sendiri dan orang lain, dan menyalahkan Tuhan. Dan sikap positif yang seperti berdoa, bersyukur, dan menolong orang yang membutuhkan. Presentasi kami sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Baiklah, teman-teman kami sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Oke, berikan aplaus.
kelompok 4. Agak maju di depan, agak di depan. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Carter. Nama saya Stefani. Nama saya Tania. Oke, pada hari ini saya akan presentasikan jawaban kami tentang Matius dan tentang Markus 15:1-39. 1. Mengapa kelompok orang-orang yang menolak pewartaan Yesus itu berserik keras untuk menimpa Yesus? Nah, jawaban kami adalah karena dihasut oleh imam-imam kepala yang dengki terhadap Yesus. Pertanyaan kedua, mengapa Yesus mau menjalani peristiwa menderita, sengsara, dan wafat di kayu salib? Jawabannya adalah karena untuk menebus dosa manusia dan pemenuhan janji Allah. Nomor 3, bagaimana sikap Yesus mau menjalani peristiwa menderita, sengsara, dan wafat di kayu salib? Jawaban kami, percaya kepada Allah, rela berkorban demi pemenuhan janji Allah, telah berserah diri dan pasrah kepada Allah, mengampuni orang lain. Keempat, sikap apa saja yang harus dilakukan untuk mengenai sikap Yesus ketika menghadapi penderitaan? Jawaban adalah rela berkorban terhadap sesama, berserah diri kepada Allah, percaya kepada Allah, dan tetap peduli terhadap sesama. Sekian, apakah yang ditanyakan? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, baiklah, setelah tidak ada, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Berikan aplaus. Oke, terima kasih untuk kelompok. Menyalahkan diri sendiri atau orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan dengan bertindak tidak adil. Oke, bersikap negatif, ya. Apa contoh sikap negatif itu tadi? Putus asa. Menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan Tuhan karena tidak adil. Perasaan-perasaan ini pernahkah kamu alami di dalam kehidupan? Pernah. Kita merasa kecewa, putus asa. Berarti itu kita menanggapi ya penderitaan itu secara negatif, ya. Lalu yang kedua, silakan baca Gracie. Sikap positif dalam menghadapi penderitaan. Contohnya berusaha tetap tabah menjalaninya dengan sabar dan tegar dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Oke, kita menerimanya secara positif. Bagaimana sikap positifnya? Bersikap sabar. Apa lagi? Tabah. Terus? Tegar. Terus? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Ibadah, berdoa, terus bertobat, terus apa? Baca kitab suci, terus apa lagi? Melakukan devosi. Luar biasa sampai berdevosi, ya. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat positif. Kita berdevosi, itu juga hal yang sangat luar biasa yang dilakukan sebagai seorang orang muda Katolik. Terus apa lagi nih secara positifnya kita menghadapi cobaan itu? Kita menghadapi penderitaan itu. Apalagi selain daripada berdoa, baca kitab suci. Tetap sabar, sabar ya, sabar, ya. Ada lagi? Tidak ada lagi, ya. Maka ada dua peristiwa penting sebelum Yesus sengsara dan wafat. Yesus disalib, ya. Maka untuk hal ini silakan dibaca. Siapa yang bersedia? Cindy, Jesslyn. Silakan baca Jesslyn dengan suara keras. Sebelum menderita sengsara, Yesus menyuruh para muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bersama. Setelah itu, Yesus ditemani para muridnya untuk pergi ke Taman Zaitun untuk berdoa dan mendekatkan diri pada Bapa-Nya. Oke, sebelum ditangkap, Yesus mengadakan yang namanya perjamuan Paskah bersama muridnya. Yang kedua, silakan baca Orlando. Setelah itu Yesus ditemani para muridnya pergi ke Taman Zaitun untuk berdoa dan mendekatkan diri pada Bapa-Nya.
Oke ya, mereka pergi ke Taman Zaitun. Anak-anak sekalian, ya, inilah yang dialami oleh Yesus. Pertama sekali dia itu melakukan yang namanya perjamuan kudus bersama murid-murid Tuhan Yesus. Ada berapa jumlah muridnya? 12. Coba disebutkan. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Oke, itu adalah 12 murid Yesus yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang diteruskan oleh kita sebagai para murid Tuhan Yesus. Maka kita akan melakukan yang namanya kebaikan. Kesimpulan bersama dulu, apa yang sudah kita pelajari? Ayo kita buat kesimpulan bersama. Apa yang sudah didapatkan hari ini? Sengsara dan wafat Yesus, bagaimana sengsaranya? Apa? Yesus disalibkan, lalu apa lagi? Memikul dosa dunia, lalu bagaimana sikap-sikapnya? Tabah, sabar, mengampuni, percaya kepada Allah. Oke, apalagi kesimpulannya? Ayo yang kita dapatkan hari ini. Kita harus saling mengampuni dan balas dendam. Kita mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Yesus sudah sengsara, wafat di kayu salib. Kita juga sebagai anak-anaknya harus mampu melakukan sikap dan tindakan Yesus. Refleksi dulu dari apa yang sudah kita pelajari ya tentang sengsara wafat Yesus Kristus. Kita refleksikan di dalam diri kita masing-masing. Apakah balasan kita atas apa yang telah dilakukan Yesus? Apa balasan kita terhadap apa yang sudah dilakukan Yesus di dalam kehidupan kita? Setia mengikuti Yesus. Apalagi, Puput? Menghormati. Terus apa lagi? Mengimani kitab suci dan Injil, ya. Kita refleksikan kembali bagaimana balasan kita atas apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Kita berbuat baik. Lalu yang kedua, ingatkah kalian bagaimana sikap Yesus di dalam menghadapi penderitaannya? Bagaimana? Tabah, sabar. Kuat, percaya kepada Tuhan, setia, mengampuni orang lain, tidak membalas dendam. Ayo masih yang lain, ingatkah kalian bagaimana Yesus dalam menghadapi penderitaannya? Lalu beranikah kalian meneladani sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan? Berani. Bagaimana caranya berani? Menolong sesama. Lalu selanjutnya refleksinya, bagaimana kita sebagai manusia menjalankan pengorbanan itu? Mampukah kita melakukan? Mampukah kita berkorban untuk yang lain? Mari kita refleksikan masing-masing. Sudahkah saya mampu mengampuni orang lain? Silahkan direfleksikan. Sudahkah saya mampu mengampuni orang lain? Sudahkah saya mampu memaafkan yang lain? Sudah? Silakan nanti direfleksikan di dalam kehidupannya, ya, di dalam hatinya masing-masing. Mari kita ambil sikap tenang.
Kita refleksi sebentar, hanya 2 menit kurang lebih. Mari kita ambil sikap tutup mata. Kita bayangkan Tuhan Yesus yang hadir di dalam hati kita. Hadirkan Tuhan Yesus benar-benar ada di hadapan kita masing-masing. Tuhan Yesus sedang berkata kepada kita, "Hai anakku, lakukanlah segala kebaikan yang ada di dalam kehidupanmu." Tuhan mengajak kita untuk tetap rela berkorban dengan setia, mengambil nilai positif di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Mari kita jawab di dalam hati kita masing-masing, apakah saya sanggup menjalani penderitaan yang saya alami? Apakah saya mampu menjalani kehidupan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus? Lalu saya berjanji dalam diri saya akan melakukan aksi di dalam kehidupan seperti ajaran Tuhan Yesus yang rela berkorban untuk orang lain. Sekarang katakan pada Tuhan Yesus di dalam diri masing-masing, "Tuhan, mampukan saya untuk melakukan kasih-Mu di dalam kehidupan saya sehari-hari." Seraya tutup mata, mari kita katakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, tuntun dan mampukan saya." Baik, silakan kembali buka mata, refleksinya, ya. Silakan hadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Kita melaksanakan bagaimana ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Ada yang tersentuh, ya. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan Yesus yang rela wafat di kayu salib demi menebus dosa manusia. Untuk minggu depan itu akan ada, ya, tugasnya. Tugas kita untuk materi berikutnya, ya. Silakan tulis, buatlah ringkasan singkat tentang, ya, dari Injil Markus 15 ayat 1 sampai dengan 39. Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih kepada Bapa-Mu, ya Allah yang Maha dan Maha Pengasih, atas perkenanan-Mu kami dapat menyelesaikan pelajaran hari ini. Sama-sama kita nyanyikan lagu yang Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Silakan sebelum selesai kita greeting dulu. Greeting to our teacher. Thank you. Okay, thank you. Sit down please. Okay, God bless you. See you. Bye-bye.